Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga masih semangat dalam pembelajaran matematika jarak jauh ya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mencari nilai suatu akar. Nah, tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai suatu akar. Kemudian kita juga akan menentukan suatu akar itu termasuk dalam bentuk akar atau bukan. Oke, nah siap ya. Siapkan alat tulisnya. Oke. Nah, sekarang bisa kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu adalah akar 64. Nah, bagaimana cara mencari nilai dari akar 64? Nah, kita bisa menggunakan pohon faktor. Misalkan ya, kita geser terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan pohon faktor 64. Kita turunkan ya. Kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 sama dengan berapa? 32. Kemudian kita bagi 2 lagi bisa. Kalau kita bagi 2 menjadi 16. Kemudian kita turunkan lagi, kita bagi 2 menjadi berapa? 8 ya. Kemudian kita turunkan lagi menjadi 4. Kemudian kita turunkan lagi menjadi 2. Oke, berarti 64 itu sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6. Atau kita tulis sini 2 pangkat 6. Nah, ingat kalau dia tidak ditulis di sini berapa angkanya, berarti dia akar pangkat 2. Nah, sekarang kita bagi akar yang ada di dalam dengan akar bilangannya ini. Ya, kalau di sini kan akar pangkat 2, berarti 6 ini dibagi 2, berarti tinggal berapa? Habis ya. 6 bagi 2 itu habis. Ya kan? 3 hasilnya, berarti 2-nya ini keluar sebanyak 3 kali tanpa ada akarnya lagi. Berarti 2 kali 2 kali 2 gitu. Tapi nanti kalau misalkan di sininya 7 ya, 6-nya ini adalah 7 misalkan. Nah, dibagi 2 kan itu sisa 1 ininya ya, pembagiannya, berarti ada akar 2-nya 1 gitu. Ya. Kalau misalkan dia tidak bersisa, maka keluar semuanya dari akar dan akarnya hilang. Itu ya. Nah, berarti kalau kita kalikan 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan apa? 8. Berarti akar 64 itu sama dengan 8. Atau cara kedua, kita bisa mengubahnya dalam bentuk pecahan, akar pangkat pecahan. Nah, misalkan akar 64 ya. Kita buat dia dari dalam akar pecahan. Bentar, kita geser dulu. Berarti di sini sama dengan 64 1 per 2 gitu kan. Sini pangkat 1, di sini akar pangkat 2 ya kan. 64 itu kita bisa rubah menjadi bentuk pangkat. Kalau kita pangkatkan, 64 itu sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 ya kan. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Sekarang kalau seperti ini, pangkatnya kita kalikan ya kan. Berarti 6 kali setengah. Nah, jadinya 2 pangkat 6 per 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. Oke. Nah, karena dia akar 64 itu menghasilkan bilangan rasional ya, artinya dia bisa dibentuk menjadi A per B ya kan. 8 bisa dibentuk menjadi 8/1 kan. Nah, berarti akar 64 itu bukan merupakan bentuk akar. Bisa dipahami ya?
berarti kita lanjut ke contoh nomor 2. Sekarang kita lanjut contoh soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 adalah akar 112. Nah, sekarang kita gunakan pohon faktor ya. Nah, 112. Kalau kita bagi 2 bisa ya. Nanti di sini menjadi 56, ya kan? Kita bagi 2 lagi menjadi 28, ya kan? Kemudian turun kita bagi lagi 2 menjadi 14, turun lagi menjadi 2, sini sama dengan 7, dan 7 nggak bisa lagi, ya kan? Berarti akar 64 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 4 ya, dikali dengan 7. Nah, sekarang kita kembali lagi. Di sini kan dia pangkat 2 nih. Berarti pangkat yang di dalam ini bagi dengan yang di luar. Berarti 4 bagi 2 sama dengan 2 kan? Berarti habis dianya, nggak bersisa. Berarti 2-nya ini keluar sebanyak hasil pembagiannya itu, yaitu 2 kali ya kan? 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti 2 yang di bawah ini, bilangan pokoknya ini keluar sebanyak hasil pembagian dari perpangkatannya ini. 4 bagi 2 sama dengan 2, berarti 2-nya ini keluar 2 kali, berarti 2 kali 2. Nah, 7 kan dia pangkat 1 di sini. Nah, 7 kalau 1 dibagi 2 kan nggak bisa. Berarti 7-nya ini tetap dia pakai akar itu. Oke. Nah, kemudian di sini menjadi 2 kali 2 sama dengan 4. 4 akar 7. Gitu ya. Nah, karena akar 112 ini hasilnya adalah 4 akar 7. Nah, ini adalah bilangan irasional. Kalau dia bilangan irasional, dia tidak bisa dibentuk dalam upper B kan? Ini adalah bilangan irasional. Karena apa? Karena akar 7 ini kalau kita cari hasilnya akan membentuk bilangan koma dianya. Komanya tidak beraturan ya. Jadi dia bilangan irasional, dan ini adalah bentuk akar. Oke. Nah, jadi bedanya bagaimana membedakan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Kalau bentuk akar, hasilnya ini dia mengandung akar, dia akarnya nggak hilang, nggak habis. Tapi kalau bukan bentuk akar, dia akarnya akan hilang seperti ini, seperti nomor 1 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah akar dari 108. Nah, kita juga menggunakan pohon faktor ya. Kita tulis 108. Kita bagi 2 ya. 2 berarti dia 54 ya. Kemudian kita bagi 2 lagi. 14 ya, berarti 7. Nah, kemudian kalau 7 kita bagi 2 kan nggak bisa nih. Kita bagi 3 ya. 3 kali 9 ya, 27. Kemudian 9 ini sama dengan 3 kali 3. Nah, berarti 108 itu adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Nah, kemudian sama dengan pangkatnya lagi kita bagi. Ini 2 ya kan, berarti 2 bagi 2 sama dengan 1, berarti habis kan 2-nya. Berarti dia tidak bersisa pembagiannya, berarti 2-nya ini keluar. Oke. Nah, kalau 3, karena dia pangkatnya itu ada 3, ya kan, otomatis 3 bagi 2 itu kan menghasilkan 1, ya kan. Kalau 3 bagi 2 itu kan nanti hasilnya 1, nah berarti angka 3 yang ini dia keluar tanpa akar sebanyak 1 kali, dan yang pakai akar, yang masih sisa 1 ini, yang masih sisa yang berkoma tadi, dia tetap pakai akar. Berarti di sini 3 kali akar 3 gitu ya, karena dia tidak habis dibagi oleh 2. Nah, berarti di sini menjadi 6 akar
3. Berarti akar 108 itu hasilnya adalah 6 akar 3. Dan 6 akar 3 itu adalah bentuk akar, ya, karena dia menghasilkan akar juga di sini, akarnya nggak hilang, jadi dia bilangan irasional. Oke, sekarang lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini akar pangkat 3 dari 0,027. Nah, kalau dia bentuknya desimal, bisa kita buat dia menjadi bentuk A per B, ya, bentuk pecahan. Oke, akar pangkat 3 27 per berapa angka di belakang koma? 3, berarti per 1000. Oke. Nah, sekarang kita cari akar pangkat 3 dari 27, bilangan yang kalau yang sama, yang kalau kita kalikan 3 kali itu hasilnya 27. Berapa kira-kira? Atau kita bisa menggunakan pohon faktor 27. Oke, ini 3 ya. Kalau 2 kan nggak bisa. Jadi 9. Ini berapa lagi? 3 kali 3. Oh, ternyata yang dikalikan sebanyak 3 kali bilangan sama itu adalah 3. Kita tulis dulu deh di sini. 3 pangkat 3. Akarnya akar 3 tadi kan. Nah, kalau 1000 pasti 10 kali 10 kali 10, ya kan? Kan tinggal tambah nolnya 3 kali, ya kan? 10 kalau dikalikan 3 kali, nolnya juga 3 kan? Berarti dia di sini akar 10 pangkat 3. Ini juga 3 ya, sorry, lupa. Nah, berarti di sini menjadi pangkatnya ini kita bagi 3 dibagi 3 habis, berarti 3-nya keluar, ya kan? Kemudian 10, 3 bagi 3 habis, berarti 10-nya keluar. Berarti akar pangkat 3 dari 0,027 itu hasilnya adalah 3 per 10. Dan ini bukan termasuk bentuk akar, ya, bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar. Karena apa? Dia adalah bilangan rasional. Oke. Nah, sekarang soal nomor 5, ya. Nah, di sini ada akar dari 0,00000324. Nah, berapakah nilainya? Nah, kalau tadi kita sudah menggunakan cara biasa, ya, kita buat dia menjadi pecahan. Nah, kalau yang nomor 5 ini coba kita gunakan dia menjadi perpangkatan, ya, pangkat minus. Nah, berarti ini menjadi berapa? Akar pangkat 2 dari 324. Kemudian ini kita hitung nih, angka di belakang komanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Berarti di sini kita kalikan dengan 10 pangkat min 8. Ya kan? Nah, kemudian kita cari akar dari 324. Nah, caranya selain menggunakan pohon faktor, kita bisa menggunakan cara lebih simpel kalau menurut saya, ya. Ini adalah 324 akarnya, ya. Sekarang kita bagi 2 dari belakang. Seret, ya kan? Nah, sekarang perkalian berapa, ya, yang sama, ya. Yang kalau kita kalikan hasilnya mendekati 3 atau sama dengan 3. Kalau sama dengan 3 kan nggak ada, ya kan? Berarti dia yang mendekati 3, tapi nggak boleh lebih. Kalau 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau 4 kan lebih daripada 3 kan? Berarti kita ambil 1 kali 1, ya. 1 kali 1. 1 kali 1 sama dengan berapa? 1, itu kan? Kita kurangkan. 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari. Kita perhatikan angka yang ada di belakang. Angka yang ada di belakang ini berapa? 4 kan? Nah, sekarang kita coba cari perkalian yang sama, bilangan yang sama, yang kalau dikalikan itu hasilnya ujungnya 4. Berapa itu? 8 kali 8, ya kan? 64, ujungnya 4. 8. Kemudian berapa lagi? Ada lagi nggak?
2 kali 2 kan 4, ya kan? Nah sekarang kita lihat nih, oh ini tadi 1 ya, sorry, ini tadi 1. Sekarang kita bandingkan hasilnya ini, satunya ini dapatnya dari satu, ini dapatnya dari ini ya, 1 kali 1 berarti 1 di sini. Kalau 2 kali 2 berarti sini 2 gitu. 3 kali 3 berarti di sini tulisnya 3 gitu. Nah, karena kita bandingkan satunya ini, hasil dari ini kita bandingkan dengan pengurangannya ini. Mana yang lebih besar? Ya. 2 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 1? Kalau 2 ini hasil pengurangannya ini lebih besar daripada 1, maka kita ambil di antara 2 ini yang lebih besar, di antara 2 bilangan ini yang lebih besar. Mana yang lebih besar? Yaitu 18. Berarti akar dari 324 itu sama dengan 18. Kalau nggak percaya boleh dikalikan deh. 18 kali 18 itu hasilnya berapa ya? Nah, berarti di sini 18 kali. Nah, ingat di sini kan dia di pangkat 2 kan? Berarti ini ya, min 8 ini dibagi dengan 2, berarti sama dengan min 4 ya kan? Jadi sini 10 pangkat min 4. Nah, sekarang baru kita tulis deh 0,4 ya, berarti dia 18,00. 4 angka di belakang koma, berarti hasil dari ini akar dari 0,000324 itu adalah hasilnya 0,0018. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, saya rasa cukup 5 soal ini, dan kita lanjutkan di video selanjutnya untuk membahas tentang bentuk akar yang lainnya.